e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa kabarnya di rumah? Masih sehat ya? Harus dong. Karena setiap minggunya kita akan menyiarkan dan mengupload cerita-cerita seram yang tentunya ada di Keung Jangan Sompral. Selamat malam semuanya. Ini kita berempat lagi sekarang. Jadi ada seperti biasa yang nggak pernah absen. Thank you banget Adi, terus ada Alika sama Adit. Oke, jadi malam ini seperti biasa nanti saya akan bercerita. Ada cerita lagi yang masuk dari teman-teman di sana. Ini udah mulai kayak ada feedback dari komen-komen kalau di YouTube gitu. Apalagi yang nanyain City Part 3. Wah, itu udah kayak agak lama ya. Tapi belum, ini masih dikit dulu lah, ayolah. Sampai 8 juta komen baru ya. Feedbacknya dari secara langsung nggak? Ya. Aduh, ini ngomongin orang kan. Kalau feedback langsung sih boleh cerita dikit. Nggak tahu sebelum, ini kan kayak bikin naskah dulu ya sebelum ini kayak ceritanya tuh kayak dirapiin dulu gitu. Ada 2 kali syuting, itu yang sebelum syuting aku merasa kayak ini tuh kayak ngebagel gitu. Terus kayak ngebagel gitu. Kalau Adi inget cerita yang keranda sih. Keranda itu sebelum syuting kayak ngerasa kayak gitu. Sama yang terakhir kemarin yang liburan. Kalau itu setelahnya. Oke. Jadi malam ini judulnya apa ya? Ya judulnya sih dibikin ringan aja lah. Judulnya itu diajak kenalan. Ringan ya? Ini nggak terlalu kesukaan ya? Nah ini tuh ada ceritanya dari seorang perempuan. Dia kayak masih muda lah, dia kayak masih kuliah gitu. Namanya Tia gitu, jadi namanya Tia. Nah Tia ini kondisinya cukup memprihatinkan sebetulnya. Jadi dia kaki kirinya itu tulangnya retak. Terus ada dalam kondisi di gips pada saat itu gitu, karena juga dia ini sebenarnya perantau lah, dia kuliah di tempat yang memang tidak dari asalnya dia gitu, jauh gitu. Nah jadi dia di tempat ini juga kayak menyewa apartemen dan sendiri gitu. Nah selama penyembuhannya ini dia beneran kayak sendiri aja di apartemennya dan nggak akan ngoyo kemana-mana, lagi juga kakinya di gips gitu. Nah satu waktu sore hari ini Tia nih kayak lagi nikmatin sorenya tuh di balkon gitu, nikmatin sore di balkon terus kayak ngelamun. Dan dia tuh tipikalnya selalu megang handphone karena cuman handphone dan ada komputernya yang terhubung sama internet, itu hiburannya dia itu aja gitu. Terus dia kayak gitu sore itu tuh nikmatin suasana, tapi ada suara yang ngegedor pintu apartemennya sore itu, kayak ya mau maghriban lah, dor. Terus kayak ngetoknya tuh kayak nggak orang nggak sopan lah, kayak orang biasa gitu. Ini kayak dor. Dia kayak ini apaan ya, kenapa siapa ya. Akhirnya dia kayak mencoba untuk dari balkon ke pintu, agak lumayan jauh gitu. Terus dengan kondisinya dia yang kakinya di gips kan agak susah ya pakai tongkat gitu, agak lama gitu. Pas hampir nyampe, itu pas perjalanan dia masih digedor-gedorin terus. Pas mau nyampe kayak udah dor, kayak berkurang gitu, intensitasnya berkurang. Pas dia mau ngintip di lubang pintu, set dari bawah itu ada kertas. Ada kertas, set gitu. Dia kaget, ada secari kertas. Loh ini apa kertas? Terus dia gedorannya kayak hilang. Terus bayangan di bawah pintu itu juga hilang, kayak pergi gitu.
Ternyata pas diintip lagi nggak ada siapa-siapa. Terus dia ngeliat ke bawah, wah kertas nih, diambil sama dia, diambil sambil tertatih gitu. Akhirnya dia bawa ke ruang tengah. Pas ke ruang tengah kayak bingung nih, ini kertas apa ya. Akhirnya dia duduk di depan komputernya dia. Sebelum dibuka kertasnya, dia kayak pengen main komputer dulu gitu. Nggak ke distract sama ini kertas harus segera dibuka. Ya ternyata internetnya mati. Internet mati nih. Terus dia kayak baru ke distract sama kertas yang disimpan di depan komputernya. Ini apaan sih? Pas dibuka kertasnya kayak misterius gitu. Pas dibuka ternyata tagihan apartemen. Ya. belum bayar dia tuh, jadi kayak lupa gitu, kayak dia belum minta nih sama orang tuanya. Dan lumayan agak membengkak. Jadi selama dia tinggal pemulihan itu ternyata emang belum bayar gitu. Terus juga kan si yang punya apartemen itu mungkin marah karena ngegedor gitu, terus dia pergi aja gitu. Oke, terus udah gitu handphonenya bunyi. Terus udah dibuka gitu, dia kayak sebenarnya nerima chat itu tuh kayak agak sedikit aneh gitu, karena pertemanannya sedikit, siapa ya gitu. Ternyata pas dibuka chattingannya gini, halo wanita yang selalu mendamba pria kaya untuk menemani, gitu. Terus ternyata dia pas ngeliat senyum, ternyata pas dilihat di depannya ada foto dia dengan temannya. Jadi itu temannya, gitu. Jadi kayak say hi gitu, cuman kayak udah bercanda aja gitu. Terus udah gitu dia senyum, terus dibalas lagi. Dasar kamu, sini dong main, temenin, udah lama gak ketemu. Terus dibahas lagi sama temennya, aduh nanti ya ini masih ada kerjaan di tempat kerjaan aku, nanti kalau udah pulang kalau bisa kesana nanti aku temenin. Next harinya itu masih agak siang, terus dia tuh kayak menikmati lagi suasana, cuman gitu aja, menikmati suasana di balkon, main handphone, main internet gitu. Udah gitu dia kayak udah bosen gitu, dia pesan makanan, terus makanannya datang. Akhirnya dia mau makan di depan komputernya dia. Komputernya udah kayak ya udah bisa. Pas mau makan itu handphonenya nyala lagi. Wah, dia ngiranya kayak si teman aku lagi yang tadi nih gitu. Udah gitu dia dibuka, terus ternyata dari nomor yang tidak dia kenal. Gitu, jadi tidak dia kenal. Jadi kalau dikenal kan pasti udah di save ya. Jadi wah ini masih kayak nomor gitu nih, siapa ya? Dibuka sama dia, ternyata chattingannya tuh, halo boleh kenalan nggak? Gitu. Jadi kayak wah siapa sih? Diabain sama dia, diabain kayak terus bunyi lagi. Chattingannya dari nomor yang sama yang tadi, cuman saya hanya mau berteman saja. Chattingannya tuh kayak gitu. Siapa dah? Masih diabaikan lagi, dia main internet lagi. Terus harinya pas udah sorenya, dia kayak udah mandi. Terus udah gitu, dia kayak gabut gitu, udah mandi, tiduran di kasurnya, terus bawa handphonenya. Pas mainin handphonenya dia keingetan, sebelum mainin dia keingetan, tadi tuh ada yang chatting. Kayak ada timbul rasa penasaran di situ. Dibalasnya tuh langsung kayak gini, apakah saya mengenal kamu gitu. Dibalasnya cepet tuh sama si yang itu, dibalasnya cepet. Belum sih, mungkin nanti gitu. Terus dibalas lagi sama si Tia ini, kamu cewek atau cowok gitu. Jadi kayak udah penasaran tuh, udah makin agak lama dikit balasnya. Terus dibalas tapi dia nutupin chattingnya kayak pengen buka pelan-pelan gitu, penasaran balasnya apa ya. Pas dibuka cowok gitu. Terus dia itu kayak seneng gitu, senyum-senyum sendiri, kayak wah punya temen cowok nih gitu. Karena memang circle-nya tuh kecil banget dia deh gitu. Udah lagi kayak hampir 100 harian gitu, dia tuh cuma di kamar doang. Oke. Terus udah tahu cowok gitu, akhirnya dia chattingan terus, dan malam itu akhirnya dihabiskan waktunya chattingan sama
si laki-laki ini. Terus besok siangnya si Tia ini kayak gabut lagi ya, nyoba telepon lah sekarang. Gitu, nyoba telepon sama yang chatting ini. Set pas ditelepon, ternyata nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Lah, kok nggak terdaftar? 2 kali telepon. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Masih kayak gitu. Nah, ya udah deh, di chat akhirnya sama si Tia. Chatannya cuman halo sama tanda senyum. Gitu doang. Itu dari siang dia kayak ngebuka handphone sampai sore nggak dibalas gitu. Sampai akhirnya jam 8 malam handphonenya bunyi. Dia kayak wah siapa nih? Dia kayak nggak yakin gitu karena kan udah ada 2 orang yang ngechatting, atau temennya atau si orang yang ini. Akhirnya dibuka, wah si cowok ini balas ya, halo ini aku, kamu lagi ngapain gitu. Terus udah kayak gitu dia kayak senyum terus cuma akhirnya kayak kayak dibalas nih. Terus dia itu pindah lagi ke kasurnya dia, kayak mainin handphone tapi di kasurnya. Terus tapi pertanyaan chat itu tadi nggak dibalas, balasnya tuh cuman gini, kamu punya aplikasi chatting apalah gitu ya, pokoknya yang chatting bisa sambil ngeliat muka, sebut aja Zoom gitu ya. Terus kayak dia tuh terus ngebalas, aduh mohon maaf saya nggak punya komputer, tempat saya sempit katanya gitu. Tempat saya sempit kayak gitu. Terus gitu si ceweknya, si Tia ini balas lagi, wah sayang sekali kalau kamu bosen padahal bisa pindah chattingannya ke aplikasi ini gitu. Terus cowoknya balas lagi, aku sih nggak bosen, memangnya kamu bosen? Si Tia cuma balas, enggak sih, aku lagi kesepian aja, hampir 100 hari aku tuh hanya diam di kamar gitu. Tianya bilang gitu. Set dibalas lagi, sepertinya kita sama, saya pun hampir 100 hari hanya bisa di kamar saja. Terus ada chattingan lagi, belum dibalas sama Tia tapi ada chattingan lagi. Cowok ini nanya, kamu sakit? Tianya balas, enggak, aku hanya mengalami kejadian yang kurang menguntungkan untukku. Taksi yang aku tumpangi kecelakaan, jadi kakiku retak dan digips. Terus udah gitu lama nggak dibalas. Akhirnya dibalas setelah beberapa jam pas Tia ini mau ke kamar mandi, naruh handphonenya, dibalas lagi. Dibalas itu cuma singkat, jangan sedih gitu doang. Terus Tia kayak wah ini kayak menyemangati gitu. Kayak nyemangatin, kayak seneng banget gitu. Terus udah gitu pas udah dari kamar mandi dia keluar, dia kayak duduk lagi di kasur, chattingannya masih berlanjut gitu. Pas di kasur lagi cowoknya chatting, apakah aku bisa meminta fotomu gitu, minta pap gitu. Terus kayak Tia tuh kayak iya baru 2 hari kenal, tapi kayak Tianya tuh kayak senyum, kayak balasnya tuh gini, mungkin kita bisa tukeran foto gitu. Terus saling tukeran gitu. Dibalas lagi sama cowoknya, boleh tapi kamu duluan ya. Terus si Tianya bilang oke. Tia ini kayak senyum gitu, terus naruh handphonenya, terus dia kayak make up dulu dikit, tipis-tipis dulu lah, kayak nggak mau terlihat lusuh ya Wak. Terus akhirnya dia selfie gitu, udah selfie, dikirimlah fotonya dengan caption, maaf tidak secantik yang kau kira. Gitu dong. Ini kayak terus udah gitu nggak lama si pria ini juga ngebalas chattingannya, ngirim foto juga. Udah ngirim foto, ternyata dilihat dibalas sama cowok, sama Tia. Kamu licik, itu kan foto aku. Dikirim balik sama cowoknya. Kamu licik, itu kan foto aku. Dibalas lagi sama cowoknya, coba perhatikan, aku ada di sampingmu.
si Tia ini kayak, ini orang apaan sih, kok bercanda sih? Kayak masih ngebalas, kamu nggak usah bercanda, orang itu foto aku. Dibalas lagi kayak, perhatikan lebih dekat, gitu. Pas diperhatiin, cet, lampunya mati. Lampunya mati, gitu. Pas udah di lampunya mati, terus nyala lagi. Sudah cuman kayak intermezzo doang. Lampu apartemen itu mati, terus hidup lagi. Terus dia kayak penasaran, mana sih? Nggak ada apa-apa. Ya udah ditutup sama dia. Akhirnya kayak udah terlalu malam itu ceritanya hanya sampai situ. Gitu. Next harinya, siang harinya itu lagi-lagi dia kayak, gue pengen ngobrol ya sama cowok ini nih gitu. Telepon lagi. Tia ini mau coba telepon lagi. Nah, telepon. Dan ternyata nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Masih. Kok kalau siang nggak terdaftar sih gitu. Ini kerja mungkin ya. Tapi kalau nggak terdaftar, kalaupun nggak aktif, nggak akan notifnya nomor tidak terdaftar dong, gitu kan. Kayak lagi sedang tidak aktif aja gitu atau gimana. Terus akhirnya, ya udah deh. Tia ini kayak mau main internet ke komputernya dia. Itu tadi dari balkonnya lagi juga. Terus udah gitu kayak jalan ke komputer, akhirnya dia membuka-buka situs-situs kayak berita-berita hari inilah, berita-berita hari ini gitu. Jadi kayak di Google-nya tuh ada beberapa berita yang dia tuh kayak penasaran untuk membaca gitu. Dilihatnya, beritanya biasa. Pas di bawah judulnya tuh agak aneh. 100 hari kematian. Judulnya tuh 100 hari kematian. Dia kayak, wah ini baca deh. Pas udah dibaca, beritanya tuh gini. Telah ditemukan sosok pria meninggal yang meninggal ini belum diketahui karena apa. Tapi diyakini sama orang-orang sekitar karena bunuh diri. Terus ibu dari sang korban ini tidak yakin anaknya meninggal. Dan yang anehnya, ibu dari korban ini menaruh telepon di peti mati si korban ini, laki-laki yang meninggal ini, pada saat mau dikuburkan. Jika saja anak ini masih hidup, bisa menelpon ibunya dengan harapan seperti itu. Ini Kak Citya kayak, ini apaan deh ibu-ibu, kayak nggak penting deh kayak gitu kan, nggak asik banget gitu, ngapain sih orang udah meninggal terus dikasih telepon gitu. Tapi dia kayak ke distract sama ujung ekor matanya tuh ke handphone. Ntar dulu deh, 100 hari. Dia kayak buka lagi chattingannya. Dibuka lagi. Dibaca lagi yang chattingan yang sama cowok itu. Dan cowok itu dia kan chatting kayak gini, aku malah hampir 100 hari. Terus pas udah ditanya lagi, aku tidak punya komputer, tempatku sempit. Kebenaran aja kali. Dan udah gitu, ditaruh handphonenya, terus komputernya mati. Komputernya mati, loh kok mati? Kenapa ya? Terus udah gitu ada kayak suara yang ngetok lagi tapi nggak terlalu gebrok-gebrok gitu. Tong. Siapa ya? Terus handphonenya tuh kayak terus mati, handphonenya mati juga. Kok handphonenya mati? Pas handphonenya diambil mau dilihat, itu handphonenya tuh kayak nggak sengaja jatuh gitu loh, nggak sengaja jatuh terus ngegolosor ke bawah tempat tidur. Terus tapi dia kayak nyoba kayak ngerangkak gitu, ngelihat ya jauh lagi gitu. Akhirnya dia dengan naik lagi ke meja, ngambil penggaris besi gitu, jadi kayak mau dikorek gitu loh. Akhirnya dia turun ke bawah. Pas turun ke bawah mau ngorek, terus handphonenya sudah ada di dekatnya dia. Terus kayak, kok tadi kan dilihat lagi udah nggak ada, emang handphonenya di situ. Gitu. Zzz, nyala dong handphonenya. Terus
chatting dari si cowok itu. Chattingan itu aneh. Chattingan itu gini. Kamu sedang takut kenapa? Terus dia kayak mulai kayak lihat ke komputernya. Ternyata pampangannya berita yang tadi. Loh, kok itu? Kok ini gini? Terus dimatiin handphonenya sama dia, dimatiin. Dengan keadaan mati, zet, ada chatting lagi masuk. Nah, masuk. Dilihat lagi. Handphonenya jangan dimatikan atau kamu akan menyesal. Gitu. Dia kayak udah, wah salah nih kenalan sama orang ini gitu, kayak ini orang kok bisa tahu gini ya. Terus udah gitu chatting lagi. Ini chattingannya kayak terus-terusan nggak dibalas sama dia. Dan chattingan yang ini tuh kayak aku sedang berjalan di depan apartemenmu, boleh nggak aku mampir? Baru dibalas sama Tia kayak, aku mohon jangan, nanti pacarku marah. Gitu. Jadi Tia katanya punya pacar. Terus dibalas lagi, bohong, kamu hanya sendirian dan kamu tidak punya pacar. Terus udah gitu dia kayak cuman badannya bergetar mau nyoba duduk tapi nggak bisa gitu, dia masih terkapar di lantai gitu. Ternyata dia chatting lagi, aku naik ke atas. Pas udah naik ke atas gitu, jadi kan gambarannya tuh apartemen tuh dia naik lewat tangga. Jadi ada beberapa lampu di lorong tangga itu. Jadi penggambarannya mungkin si cowok ini ngelewat, setiap ngelewat lampunya tuh mati, des. Nah akhirnya kayak si Tia ini lebih kayak berusaha bangun, berusaha menuju pintunya gitu. Jadi dengan terseok-seok tuh kayak menuju pintunya untuk ngunci. Akhirnya sampai di depan pintunya terus dia ngunci gitu. Dan udah gitu tuh kayak dia ngintip di pintu itu, lubang itu. Dan ternyata pas dia ngintip, lampu dari lorong sana itu udah mulai mati dari ujung ke depan kamar dia. Terus mati. Terus akhirnya dia cuma kayak bisa nyender di pintu dan dia merem. Terus lampu kamarnya mati, guys. Lampu kamarnya mati. Udah gitu dia kayak mau nyalain senter dari handphonenya. Pas udah mau dinyalain senternya, ternyata senternya nggak bisa nyala. Alhasil dia hanya bisa menerangi ruangan dengan kayak mode layarnya aja. Dan tanpa sepengetahuannya Tia, ketika disorot begitu, handphonenya kan ngebalik. Masih ingat tadi Tia foto? Ternyata sekarang fotonya jelas, di samping Tia itu ada laki-laki. Dia tuh menyinarin kamarnya. Handphonenya bunyi lagi, tapi langsung si fotonya hilang, langsung ke chatting. Chattingannya dari laki-laki tadi dan bilang, saya sudah di dalam. Dan udah di dalam, dia udah kayak nangis, udah di pojokan doang. Terus udah kayak gitu dia kayak nyalain lagi handphonenya. Ketika dibalik, foto itu tuh yang terlihat adalah foto mereka berdua. Dan makin jelas. Dan ternyata itu kalau yang tadi di terawang dari awal, ternyata emang ada samar-samar kayak potongan wajah gitu di sampingnya dia. Dan ini tuh makin jelas gitu. Terus udah ngelewat, duk, ada suara dari pinggir balkonnya dia. Dia kayak, wah udah deh disamperin aja. Disamperin sambil terseok-seok. Akhirnya sampai di depan kaca balkon. Dia nyorot ke kiri nggak ada, nyorot ke kanan nggak ada, nyorot ke atas ke bawah nggak ada. Di belakang ada yang membisikin, halo. Akhirnya dia menengok ke belakang, dan dilihatlah sosok pria itu. Tapi entah gimana caranya, Tia terjatuh dari apartemen lantai 8 dan dia meninggal. Jadi siapakah laki-laki ini? Kita flashback sedikit. Jadi sebelum kejadian, mungkin kalau tadi teman-teman ingat,
Tia tuh pernah bilang kayak, tidak, aku tidak sakit, hanya taksiku tidak beruntung karena kecelakaan. Ada korelasi antara kecelakaannya Tia dengan laki-laki ini. Jadi sebelum kecelakaan, Tia ini memang menaiki sebuah taksi yang ingin pulang mengantarkan ke apartemennya. Tapi di bawah apartemennya itu ada laki-laki yang sedang menerima WhatsApp dari pacarnya. WhatsAppnya itu begini, aku sudah tidak mau denganmu, kita putus. Dan tanpa pikir panjang, laki-laki ini melangkahkan kakinya ke tengah jalan saat taksi yang Tia tumpangi melewat. Jadi udah gitu, terus taksinya Tia kebalik, parah gitu. Terus pas udah gitu, dalam kondisi yang terbalik mobilnya, Tia tuh kayak berdarah, kakinya tuh kayak kegencet gitu. Terus tapi masih kayak bisa melek, tapi meleknya tuh ke arah pintu luar, ke arah keluar. Ternyata blek, pada kejadian laki-laki itu jatuh dari atas. Des, di depan Tia, tengkurap dan masih melihat Tia. Jadi laki-laki itulah yang ingin berkenalan dengan Tia. Gitu guys. Lumayan gak sih? Menurut kalian nih, gimana dari cerita dengan judul Diajak Kenal? Nah iya sih, kalau sekarang mungkinnya zaman sekarang, kalau tadi kan yang saya bahas diajak kenalannya lewat tatap muka langsung. Iya. Kalau sekarang kan orang-orangnya berkenalan lewat Media sosial. langsung. Itu parah ya. Kalau misalnya tadi saya penasaran, mungkin profil WhatsApp atau Messenger-nya kalian iya. kan lebih nyadar ini kok gak ada fotonya. Iya, kemungkinan tidak ada fotonya ya karena nggak diceritain juga ya. Sebenarnya lebih serem. Lebih kayak kalau ke aku sih kayak ya udah beneran nggak usah dibales gitu atau diblok aja nomornya. Gitu. Kalau menurut Adi? Iya, jadi kayaknya emang Tianya lagi kesepian juga. Nah, itu sih sudah 100 Iya, hari. jadi kayak dapet temen aja. Iya. Walaupun dia lihat foto profilnya nggak ada, oh mungkin orang itu lagi sedih. Oh, iya sih itu. Lagi galau. Jadi mungkin yang mungkin juga butuh ditemani. Iya. Gitu sih. Menurut Adit sendiri gimana? Kalau saya sih udah kebaca ya. Kebaca ya? Di isi chat si cowok itu, si cowoknya pasti bilang, kalau aku ngechat ada yang marah nggak? Pasti ada chat itu tuh. Segitu aja cerita malam ini. Nanti minggu depan kita akan kembali lagi dan mudah-mudahan informasinya masih lengkap. Iya. Dan tentunya dengan cerita yang lain lagi. Nanti kalian boleh komen di bawah ini keseruannya atau kekeengannya seberapa buat kalian. Tapi yang pasti kalian harus nonton lagi minggu depan, tetap di program Keeng. Jangan sombong. 이 채널